Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk elektrostatika yang bagian kedua. Ya, di sini lanjutannya kemarin kita masih tetap medan listrik kan ya. Jadi medan listrik itu ada pada muatan titik, kemudian yang kedua kemarin pada bola berongga ya. Kemudian yang ketiga ini medan listrik pada keping sejajar atau antara dua keping sejajar. Nah, apabila ada dua keping sejajar gitu, di mana keduanya itu diberikan muatan listrik yang sama besar, tetapi berbeda muatannya atau jenis muatannya berbeda, maka kuat medan listrik antara kedua keping tersebut adalah, nah ini yang ilustrasinya seperti yang saya gambar. Jadi kuat medannya itu berada di antara sini. Oh, tebal sekali. Sebentar. Nah, kemudian jika ditulis dalam sistematis, maka E, ingat medan listrik ya atau kuat medan listrik itu simbolnya E ya, E besar. Di situ sudah saya tulis di keterangan. Di mana E sama dengan rapat muatan dibagi luas keping sejajar tersebut. Jadi rapat muatan dibagi dengan luas keping sejajar, gitu ya. Jadi itu bacanya apa itu rapat? Seperti tau gitu ya, seperti tau gitu ya bacanya. Nah, tau. Nah, atau dengan tau itu besar tau sendiri itu adalah Q per A. Q itu apa? Muatan. Muatan dibagi dengan A luas keping sejajar. Berarti tau sama dengan muatan per satuan luas. Gitu maksudnya ya. Ini di sini sudah ada semua. Q pasti muatan sudah sebelumnya sudah ada atau mungkin kalian bisa menuliskan di sini Q itu adalah muatan. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, itu maaf ya saya kurek-kurek. Contoh soal, sebuah muatan uji Q0 sama dengan 1 mikrokulom diletakkan di titik A yang berjarak 15 cm dari sebuah muatan sumber muatan listrik. Muatan uji ini mendapat gaya sebesar 2 Newton. Hati-hati ya. Dengan arah menuju ke sumber muatan. Hati-hati di sini. Di sini sudah ada kata kuncinya sebenarnya. Oke. Nah, perhatikan. Muatan uji di sini nilainya adalah positif, ya kan? Positif 1 mikrokulom. Itu berarti jenisnya kan positif tuh ya, nggak ada tanda negatifnya. Ya kan? Dia menuju ke muatan sumber. Sebenarnya dari clue di atas itu sudah menjawab satu pertanyaan. Di mana yang ini, yang B ini menjawab satu pertanyaan, yang B jenis muatan sumber, ya kan? Berarti muatan sumbernya jenisnya apa? Iya, negatif. Hati-hati di sini ya. Jadi jangan sampai kalian bingung. Hati-hati, kalau berbeda jenis pasti dia tarik menarik kan gitu ya. Nah, kemudian di sini yang ditentukan apa lagi? Disuruh menentukan apa? Besar dan arah kuat medan listrik di titik A. Nah, ilustrasinya dan besar muatan sumber ya. Dan ilustrasinya seperti ini. Ini yang sudah saya tulis di papan tulis. Maaf ini saya foto ya, karena saya kalau menggunakan video nanti yang diupload terlalu besar gitu ya. Jadi ini saya tulis di papan tulis dulu, baru saya kopas di sini. Oke, perhatikan. Muatan sumbernya yang mana? Nah, di sini muatan sumber saya tulis Q besar. Gitu. Muatan titiknya ini tadi, yang di A kan ya? Oke. Saya hapus. Ini saya lingkar itu soalnya ada bayangan lampu silau. Gitu. Oke. Nah, muatan sumbernya adalah Q besar di sini. Nah, padahal muatan ujinya ada di sini. Berapa senti dari muatan sumber? 15 cm. Di soal sudah jelas itu.
di titik A terdapat muatan uji Q0, gitu maksudnya. 15 cm dari muatan sumber, gitu. Yang ditanya adalah, nah dari kedua muatan itu tadi ternyata terdapat gaya 2 Newton. Ini sudah saya gambarkan, gitu kan? Saya beri tanda panah ke sini karena apa? Karena arah muatan ujinya itu menuju muatan muatan sumber kan gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Yang ditanya adalah E, itu apa? Ya kan, itu besar dan arah kuat medan listrik di titik A. Nah, sekarang perhatikan. E kan berarti, nah rumusnya E apa? Yuk kita lihat yuk. Nah, itu dia. Maka E adalah F per Q0, kan gitu. Ya kan? F-nya sudah ada. Q0-nya sudah ada. Udah deh, hura-hura. Yuk, kita masukkan nilainya F 2. Q0-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya berapa? 2 kali 10 pangkat min 6-nya naik ke atas. Jadi positif. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Selesai. Nah, ini hasil dari EA-nya yang ditanyakan yang ditanyakan E-nya ya. Kemudian arahnya, ya jelas arahnya menuju muatan sumber kan gitu ya. Nah, sekarang yang B adalah Q besar loh. Kenapa buku itu ditulis Q besar? Untuk membedakan saja bahwa di Q besar itu adalah muatan sumber. Mau diberi Q2 boleh terserah. Yang jelas itu ada muatan sumbernya. Nah, yang ditanya adalah berapakah besarnya muatan sumber? Berarti dengan menggunakan rumus hukum Coulomb. Kenapa? Karena ada 2 muatan yang berbeda jenis saling ada gaya di situ ya. Karena di situ ada gaya, maka kita menggunakan gaya Coulomb. Gitu. Adanya interaksi antara kedua jenis muatan. Maka gimana setelah ini? Kita lanjut ke berikutnya. Nah, apa itu, Bu? Itu adalah apa namanya ini? Benteng misterius. Oke, sekarang kita lanjutkan yuk. Berarti saya pindah tadi saya tulis di sini lagi F sama dengan kakiku roda 2 kan gitu ya? Iya, kakiku roda 2. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan nilainya. Kan ada semua toh sudah. Q0-nya ini ada. Q ini yang kita cari. Ini ada, ini ketetapan. Oke? Oke, lanjut yuk. Berarti kita masukkan F-nya sama dengan berapa? Oh, 2. Oke, 2 sama dengan K-nya berapa? K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini sudah saya tulis. Kemudian Q0-nya berapa? Tadi 1 mikrocoulomb. Ingat, 1 mikrocoulomb itu kita jadikan ke coulomb. Sehingga nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Sudah kelas 3 pasti sudah hafal ini. Mikro, 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, Q-nya, Q yang dicari dibagi R-nya berapa? R-nya tadi berapa? Kita lihat. Ini R-nya yang di atas itu. Berapa itu? Ini ya. 15 cm. Berarti 15 cm jadikan meter yuk. Berarti 0,15 kuadrat. Kan begitu ya. Nah, itu dia. Seret. Nah, sekarang dihitung yuk, dihitung. Dijadikan 1 dulu, ini 2 tetap, turun ke bawah, 2 sama dengan tetap ya. Yang 9 berpangkat, 10 berpangkat atau notasinya kita jadikan 1. Berarti 9 kali 1 kan 9, 9 kali 10 pangkat, 9 dikurangi min 6, berarti 3 ya kan. 9 kali 10 pangkat 3 kali Q, ya kan? 0,15 dikuadratkan berapa? 15 dikuadratkan 225. 225 kali 10 pangkat min 4 kan gitu ya.
Oke, itu saya tulis. Paham sampai sini ya? Lanjut ya. Oke, sekarang Ki. Berarti Ki-nya berapa? Ki-nya saya taruh depan. Nah, karena yang ditanyakan itu. Jadi Ki sama dengan, kan perkalian silang gini. Seret. Yang ini jadi, ini kali sini, itu ke bawah kan gitu toh. Karena kita mencari ini. Oke, berarti 450 kan 225 kali 2, 450 kali 10 pangkat min 4-nya tetap 10 pangkat min 4 dibagi 9-nya turun ke bawah. Jadi 9 kali 10 pangkat 3. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini kan gampang tuh ngitungnya. 450 dibagi 9 berapa? 50 kan gitu toh. Oke, 50 10 pangkat min 10 pangkat 3-nya ini pindah ke atas ini. Ya kan? Berarti jadi negatif. Berarti 10 pangkat min 4 ditambah 10 pangkat min 3. Berarti 10 pangkat min 7. Jadilah itu, jadilah ini, dan ini. Oke, sudah selesai. Karena ini 10 pangkat min 6. Di sini 10 pangkat min 6 ini. Ini saya ubah jadi mikrokulom. Gitu. Tinggal di soal saja nanti yang diminta apa. Kalau dia ada ABC-nya tinggal pilih aja. Udah gampang toh. Misalnya sampai sini aja boleh saja, enggak masalah. Sampai kulomnya sini aja, enggak jadikan mikro boleh saja, enggak masalah. Oke, yang penting prosesnya kalian benar dan teliti cara menghitungnya. Udah, itu satu contoh soal untuk medan listrik ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan satu contoh soal